أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya pada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat, dan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan pada kita, nikmat yang tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Marilah kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita melalui setiap aktivitas amaliyah ibadah kita. Karena sesungguhnya ketika kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita, yakinlah bahwa Allah pasti akan menambah nikmatnya untuk kita. Namun sebagai peringatan ya bagi kita bahwa ketika mengkufuri nikmat yang Allah berikan pada kita, Allah memperingatkan dengan azabnya yang sangat pedih. Ya. Insya Allah seluruh mitra-mitra di BP ya, insya Allah soleh solihah dan senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam, insya Allah senantiasa tercurah pada tauladan kita, qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga beliau, para sahabat dan nabi Allah yang insya Allah senantiasa istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik teman-teman sekalian, rekan-rekan, ya sebelum nanti masih menyampaikan materi ya, insya Allah nanti saya akan berikan sharing pembuka ya, dan diharapkan ini sebagian besar masih off videonya, silahkan di on-kan videonya. Kita belajar bersama insya Allah dengan the founder Mas Ipo Santosa. Ya, agar acara kita berjalan dengan baik ya, dengan lancar, dan insya Allah membawa manfaat dan perubahan bagi kita, keluarga dan juga mitra-mitra. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa likulliyatin salihah. Al-Fatihah. Baik rekan-rekan sekalian, ya. Di awal ini saya ingin mengingatkan juga untuk kita semua, ya. Ada beberapa hal yang insya Allah saya ingatkan, ya. Yang pertama adalah tentang harga, ya, tentang harga. Karena di sebagian tempat itu masih ditemukan, ya, kalau untuk harga itu masih istilahnya belum sesuai dengan yang ditetapkan oleh pusat ya, baik itu di toko ataupun di personal ya. Dan ini sebenarnya sudah diingatkan berulang kali oleh founder ya. Kalau memang kita inginkan keberkahan dalam bisnis ya, ingin hasil dari bisnis itu insya Allah berkah berlimpah ya, maka kita berusaha bagaimana di harga ini kita bisa tertib seluruhnya ya. Bahkan kita sebagai leader ya yang memiliki mitra itu juga selayaknya untuk mengontrol harga dari mitra-mitra kita ya, karena ya itu menjadi tanggung jawab kita. Jangan sampai misalnya kita tahu mitra kita ada menjual harga tidak sesuai dengan arahan dari pusat ya, kemudian kita pura-pura tidak tahu ya atau diam saja ya. Na'udzubillah, jangan sampai seperti itu, karena sesungguhnya insya Allah keberkahan dalam bisnis itu juga yang utama yang kita cari ya dalam perniagaan kita. Kemudian yang kedua tentang harga di marketplace ya, Mas Ipus juga sudah mengarahkan pada kita semua ya, khusus untuk mitra BP ya mitra BP itu penjualan di marketplace hanya boleh ada di 2 tempat ya. Yang pertama di Bukalapak, yang kedua di
Tokopedia. Dan harga yang bisa ditawarkan di dua marketplace itu juga ada dua, ya. Yang pertama adalah harga 250.000, yang kedua adalah 650.000 atau harga paket reseller 3 botol, ya. Selebihnya, baik itu yang 5 botol, 10 botol, ataupun misalnya dengan harga katakanlah 198 gitu ya, dengan minimum order 5 botol atau yang sejenisnya, itu juga tidak diperkenankan ya. Makanya sebagian dapat surat cinta gitu ya dari tim pusat gitu ya, memang khusus menangani dari marketplace ini. Karena memang kita pengen ya kemaslahatan mitra yang sedemikian banyak ini menjadi prioritas dari kita ya. Insya Allah kalau misalnya kita bisa menjaga ini, keberkahan insya Allah Allah akan selalu hadirkan pada kita semua ya. Kemudian terkait tentang alur rezeki ya, alur rezeki. Kalau kita bicara alur rezeki ya, begini ya, di sebagian ya itu masih ada juga yang katakanlah mereka dari sisi sudah menjadi mitra orang lain ya, kemudian karena kita merasa dekat dengannya gitu, kita dekatin gitu ya, sengaja mendekatin agar yang bersangkutan bisa order ya atau menjadi tim dari orang lain gitu ya kepada dirinya gitu. Jadi hal seperti ini baiknya tidak kita lakukan ya, karena ketika misalnya kita memotong alur rezeki orang lain ya, yang kita khawatirkan adalah Allah mencabut keberkahan dari sisi perniagaan kita ya. Karena pertolongan Allah itu sungguh ya menjadi penentu kita dalam bisnis kita ya, termasuk yang utama ya memang di BP ini kita sudah diwanti-wanti oleh founder bagaimana kita menjaga alur rezeki dari mitra-mitra BP ya. Ada satu kasus misalnya gitu ya, karena tahu ini sudah menjadi mitra orang lain, kemudian diarahkan gitu ya, sengaja diarahkan, udah kamu nonaktif dulu 3 bulan di BP ya, nanti berikutnya bisa jadi mitra saya. Ya naudzubillah. Saya yakin yang hadir di meeting pagi hari ini ya, free celestial meeting ini, insya Allah semua bisa menjaga hal tersebut ya, karena sekali lagi bahwa keutamaan yang kita inginkan dalam bisnis kita adalah keberkahan ya. Kalau keberkahan kita dapatkan, insya Allah apapun yang kita dapat ya, setiap rupiahnya itu insya Allah menjadi ladang pahala ya, bahkan yang masuk ke dalam diri kita, kepada keluarga kita, kalau itu sebuah keberkahan, insya Allah setiap satu rupiahnya ya, dari bahan-bahan yang memang masuk dalam diri kita dan keluarga kita, insya Allah menjadi penambah semangat untuk kita beramal soleh, insya Allah ya. Baik, di pagi hari ini saya akan sedikit sharing ya teman-teman, bagaimana kita ya sebagai pebisnis BP itu memiliki kegigihan yang persisten ya, kegigihan yang memang betul-betul bisa kita jaga gitu. Kalau kita bicara orang-orang yang memang mencapai titik ya, yang menurut anggapan banyak orang itu mereka sukses ya, itu mereka tidak akan pernah menyerah ya. Kita banyak tahu ya insya Allah ya, bagaimana tokoh-tokoh dunia ya, yang memang mereka menjadi pionir-pionir dari sisi perubahan itu mereka berjuangnya tidak sekali langsung jadi gitu. Mereka mencoba, ketika gagal mereka mencoba lagi gitu. Bahkan tidak hanya 7 kali gagal kemudian 8 kali bangkit ya, tapi ada yang sampai 1000 kali gagal ya, 1001 dia bangkit. Ada yang bahkan 9.999 gagal, dia bangkit yang ke 10.000 gitu. Jadi yang utama adalah bagaimana kita bisa bangkit dari apa yang memang menurut orang lain itu sebuah kegagalan ya. Jadi usahakan bagaimana diri kita ya menjadi orang yang memang kuat ya, memiliki mental yang tangguh ya, memiliki pikiran yang positif, bagaimana kita insya Allah bersama-sama dengan mitra-mitra bisa mencapai impian-impian kita dan mitra-mitra kita ya. Kalau ini kita bisa jaga ya, insya Allah teman-teman akan mencapai tujuannya ya, dan juga bisa mengarahkan mitra-mitranya juga mencapai tujuannya.
apapun impian yang kita ingin capai di waktu mendatang, ya, jika ingin menghasilkan sesuatu yang besar, ya sikap ini perlu harus kita miliki, ya. Termasuk bagaimana kita berpikir positif pada diri kita, berpikir positif pada mitra-mitra kita, bahkan berpikir positif juga kepada leader kita, ya, kepada mentor kita, dan yang utama adalah bagaimana kita berpikir positif pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di antara kita, ya, sebagian besar, hampir saya pastikan itu pernah mengalami yang namanya penolakan, ya, penolakan. Kalau memang kita berpikir positif pada Allah, ya, ya kurang lebih sebenarnya ada dua pilihan di situ, ya. Ketika kita mengalami yang namanya penolakan, gitu ya, yang pertama adalah kalau memang diri kita, ya, sudah menjaga niat kita dengan tulus, ya, insya Allah ini adalah untuk berbagi manfaat kepada orang lain, baik dari sisi produknya ataupun dari sisi bisnisnya, ya ini adalah ladang kebaikan kita, gitu. Ini adalah amal kita. Closing tidak closing, ya, yaitu Allah yang menjadi penentu. Tapi bagaimana ikhtiar kita mencapai itu, ya, dalam saat kita prospecting, saat kita follow up, saat kita closing, yaitu insya Allah kalau niatan kita baik itu adalah sebuah amal ibadah juga, ya. Dan bagaimana kita berpikir positif pada Allah ini, ya, dalam perspektif yang nomor 2 adalah insya Allah kalau memang yang bersangkutan ini belum closing, ya, yakinlah bahwa orang ini bisa closing pada waktunya, ya, entah itu 1 bulan, entah itu 6 bulan, bisa jadi 1 tahun, atau bahkan 2 tahun dia bisa closing, ya, atau Allah akan hadirkan, ya, mitra yang bahkan jauh lebih baik dari yang kita sedang prospek itu, ya. Masya Allah, kalau memang kita memiliki pemikiran-pemikiran yang positif, ya, itu akan beda, ya, rasanya akan beda. Closing tidak closing, kita yakin ini ladang kebaikan kita, dan kita yakin ini kita dalam rangka menanam, gitu. Dan yakinlah ketika menanam pasti akan panen pada waktunya, ya, baik melalui orang yang kita prospek, gitu ya, ataupun orang yang sedang istilahnya orang lain, ya, yang bahkan kita tidak pernah dekatin sekalipun, ya. Pernah nggak teman-teman merasakan, gitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, gitu ya, istilah sebagian orang, gitu. Tiba-tiba ada WA masuk, gitu. Mas, ini betul dengan distributor British Propolis, gitu. Oh iya benar, gitu. Oh iya Mas, saya mau pesen dong, gitu. 5 botol, gitu. Saya mau ikhtiar untuk misalnya untuk orang tuanya, gitu ya, untuk ikhtiar, insya Allah untuk dalam rangka ikhtiar untuk sembuh, gitu. Nah, ini, ya, nomornya tidak dikenal. Jadi kita telepon belum pernah sama orangnya, WA juga belum pernah sama orangnya, ketemu apalagi, gitu ya. Kalau kita baru dapat nomornya di situ, gitu ya, namanya juga kita nggak tahu siapa, gitu. Itu Allah hadirkan, gitu. Ya. Jadi Allah insya Allah akan datangkan, ya, rizki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka bagi hambanya yang insya Allah beriman padanya, ya, hambanya yang berusaha bagaimana untuk dekat selalu dengannya, hambanya yang bagaimana ketika misalnya menjalankan bisnisnya itu tidak hanya mengandalkan dari sisi wah ini karena ilmu saya nih, ya, karena kehebatan saya misalnya dalam entah Instagram marketing, ya, entah itu Facebook marketing, WA marketing ataupun yang lainnya, gitu. Tapi dia yakin bahwa Allah ini yang mengclosingkan, ya, semua mitra-mitranya, gitu. Allah yang menghadirkan mitra-mitra yang hadir pada dirinya. Ya, kalau itu kita yakini, ya, insya Allah setiap prosesnya, ya, insya Allah itu adalah sebuah kebaikan semuanya. Ya. Baik, alhamdulillah ya. Mas Ipo sudah hadir membersamai kita. Kita siapkan diri kita, pikiran kita untuk sungguh-sungguh belajar pada guru kita, Mas Ipo Santosa. Baik, berikutnya saya persilakan langsung kepada Mas Ipo Santosa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, teman-teman, kita peregangan sebentar boleh ke depan tangannya. Ya. Hitung sampai 80 ya. Kebanyakan ya, udahlah 8 aja.
Geser ke kanan. Yang ikut beneran saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar ya. RO-nya ribuan botol sebulan. Oke, sekarang ke kiri boleh. Ya, alhamdulillah. Oke ya. Jadi pagi ini kita bertema tentang kiai-kiai yang kreatif ya. Jadi sebenarnya saya itu merasa apa ya, kayak gemes juga ya, merasa gemes juga. Seolah-olah kayaknya itu yang kreatif itu cuma orang zaman sekarang. Kalau kita ngomong kreatif, muncul nama pendiri Tesla, pendiri Apple, ya, pendiri Facebook, ya. Nah, itu yang selalu kebayang di kita. Kalau ngomong Indonesia, kita berusaha ngomong kreatif, ya, muncul nama pendiri Topet, ya kan, pendiri Gojek, pendiri yang sebelumnya misalnya pendiri Joger, ya, pendiri C59, ya. Nah, itu yang selalu dibahas ya, pendiri abnormal ya, warung abnormal. Iya, itu benar ya, tapi bukan berarti kiai-kiai zaman dulu itu nggak kreatif ya. Justru sebenarnya kiai-kiai zaman dulu itu kreatif. Bahkan kalau kiai-kiai zaman dulu itu jalan dua-duanya. Bisnisnya jalan, spiritualnya juga jalan. Ya. Nah, kalau kalau kita ini kadang-kadang salah satunya yang jalan. Bisnisnya jalan tapi spiritualnya kurang. Atau spiritualnya mungkin oke, tapi saldonya bokeh. Ya. Kalau kiai zaman dulu tuh jangan dua-duanya, alhamdulillah bisa mensinergikan gitu, bisa memikirkan ini gimana jalan semuanya gitu. Dan hidupnya juga insya Allah terhormat juga di hadapan masyarakat gitu. Ya bukan berarti dia juga berharap uang dari masyarakat, enggak juga gitu. Ya alhamdulillah. Nah ini kita akan contoh beberapa dan saya ambil contoh nanti yang agak ekstrim gitu ya, maksudnya ekstrim apa? Yang benar-benar terdahulu ya. Kita lihat para wali songo ya, para wali songo. Ini kan sebenarnya wali Allah ini banyak gitu kan, banyak banget. Bahkan penyebar agama Islam di Sumatera itu jauh lebih awal gitu ya, ketimbang wali songo gitu. Contohnya yang di Aceh, yang di Tanah Melayu ya, Riau ya, yang di Sumatera Barat itu jauh lebih awal gitu. Tapi memang yang populer ini wali songo karena memang di Jawa ini orangnya banyak, penduduknya banyak. Jadi apapun yang dilakukan di Jawa itu pasti akan apa ya, terpopulerkan gitu. Satu. Kedua juga memang cara-cara yang beliau lakukan itu sangat-sangat kreatif. Ya kita mungkin dengar ya soal mereka dakwah lewat alat musik, lewat lagu juga, ya lewat budaya setempat gitu ya. Nah, cuma di sini kita akan lihat beberapa yang lain lagi ya, mungkin yang kita belum pernah dengar. Dan ini memang saya cross check datanya ya ketika saya datang ke sana, datang ke lokasi, terus juga saya cek sumber-sumber ya literatur yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan ya sehingga akhirnya saya bisa nampilkan ini dan saya tulis waktu itu di buku saya ya di beberapa buku saya ya. Boleh ditayangkan slide-nya? Jadi memang saya niat banget ya mau bahas ini gitu. Ya, pertama saya pengen menunjukkan bahwa ulama zaman dulu, ya kiai zaman dulu, wali zaman dulu itu ya sudah kreatif, sudah jago gitu. Ya, kreatif itu bukan soal sekarang aja. Contoh ya, Bapak, Ibu, teman-teman ya, coba bayangkan ya. Coba bayangkan itu ya, penduduk saat itu yang dominan adalah agamanya apa coba? Agamanya itu Hindu, ya, Buddha, tapi Hindu yang paling besar, gitu ya. Nah, mereka berdakwah di tengah-tengah itu, ya, dengan cara-cara mereka sehingga dalam waktu ya 100 tahun lebih saja tanah Jawa itu akhirnya mayoritas Islam. Coba gimana nggak keren itu? Jadi dia itu ibaratnya menawarkan barang, barang itu nggak bisa ditolak udah. Akhirnya orang terima semua dengan senang hati, tanpa angkat senjata, tanpa pedang, ya, tanpa pemaksaan, tanpa juga iming-iming sembako, nggak ada, ya, atau tawaran bansos nggak ada juga. Nah, jadi bayangkan ya, padahal itu umat Hindu di tanah Jawa udah ratusan tahun, ya, udah ratusan tahun. Masuk ini ya orang-orang seperti Wali Songo, ya, ini sekali lagi ya wali ini ada banyak gitu ya, pejuang-pejuang agama Allah ini ya, yang populer adalah Wali Songo gitu ya. Nah, itu tanah Jawa itu dalam waktu sebentar saja yang mayoritas Hindu akhirnya menjadi mayoritas Islam coba. Itu kan amazing itu. Ya, tanpa pemaksaan ya, tanpa juga iming-iming. Ya.
Jadi tidak ada pain and pleasure secara duniawi, tidak ada disampaikan. Ya. Nah, ini contoh ya, betapa kreatifnya, betapa cerdiknya beliau-beliau ini gitu ya. Jadi pembaca kitab Hindu ya itu namanya sastri. Nah, beliau bilang kalau pembaca kitab ini namanya santri. Ya, kalau di sana sastri, kalau di sini santri. Terus juga umat Hindu saat itu dia suka namanya sanggar seni, ya kan? Ada sanggar lukis, ya, ada kesenian-kesenian yang lain. Pokoknya ke sanggar lah, apa-apa ke sanggar. Oh ya, di sana namanya sanggar, kalau ini namanya langgar, ya. Jadi diputar dikit aja, ya, di twist 1 atau 2 huruf aja gitu sama dia, ya. Nah, sehingga orang apa ya senang tidak apa ya tidak dicekoi sesuatu yang baru, ya. Jadi yang lama itu bukan dianggap salah, ya, tapi ya udah pelan-pelan dibelokkan pada hal yang baru gitu. Nah, kalau teman-teman belajar teori repositioning ini ketemu nih hal kayak gini ya. Ya ada namanya positioning, kemudian kita mengubahnya, nah itu namanya repositioning, ya. Nah, repositioning mesti pintar, halus ya, tidak terasa gitu ya. Tapi orang tidak apa ya, tidak keberatan juga akhirnya mengikuti. Nah, ini repositioning. Nah, Wali Songo melakukan itu, ya kan? Kemudian juga yang kisahnya sangat terkenal ya, gitu di Kudus, ya. Saya alhamdulillah kalau nggak salah itu ada 3 kali ke Kudus, ya sama mitra mitra juga ada juga tuh ke Kudus, ya. Kudus Jawa Tengah ya. Nah ini kan kata Kudus itu sebenarnya diambil dari Al-Quds di Palestina, ya Aqsa sebenarnya. Karena Sunan Jafar Siddiq ya itu adalah memang dari sana dan keturunan kesekian dari Rasulullah. Ya, jadi zuriatnya Rasulullah juga itu, masya Allah, ya kan? Nah, jadi awal-awal tuh ya dia berdakwah. Boleh layarnya balik ke saya? Jadi awal-awal tuh ya beliau berdakwah ya, itu orang kan tentu juga apa ya, udah mulai nandain gitu kan, ini berbeda nggak dengan nilai-nilai kita, ya, jangan-jangan berbenturan gitu, ya kan? Nah beliau masuk dengan cerdik ya, dengan kreatif, ya. Bahkan ada juga waktu itu menantang dia, apakah benar ya kamu ini orang-orang yang menyampaikan kebenaran, ya jangan-jangan ini karangan kamu saja gitu, ditantang seperti itu, ya. Nah alhamdulillah waktu itu sudah ada masjid Kudus gitu ya, ya udah datang aja ke tempat kami, ya kalau apa tuh ada suatu, kalau zaman sekarang disebut itu gapura itu, ya gapura itu. Jadi siapa yang berani lewat situ berarti dirinya itu benar gitu, ya kan? Nah, dan kalau dia bawa ilmu yang macam-macam, ya ilmunya itu akan rontok gitu, ya kan? Nah ternyata ya Sunan Jafar Siddiq ya insya Allah kan orang yang benar gitu kan. Justru orang yang aneh-aneh melewati tempat itu, ya bawa something yang aneh-aneh gitu ya, disitulah ilmunya akan rontok gitu ya. Nah gapura itu ya itu berasal dari kata gofur ya artinya pengampunan gitu ya, pengampunan. Dan kalau yang kita, makanya kalau ada orang ngirim macam-macam ya pakai ilmu gaib atau apapun ya, kalau kita menyebut nama Allah gitu ya, nggak harus juga pakai sesuatu ya, kita ucapkan saja atau kita batinkan aja dalam hati itu sudah memadai. Kalau kita merasa kekuatan orang lain lebih kuat, yang aneh-aneh itu ya, kiriman magic, bisnis semuanya itu, berarti apa gunanya itu kulhu, apa gunanya itu al-falak, ya apa gunanya itu anas gitu, ngawur itu, ya. Jadi jangan-jangan itu karena pikiran kita sendiri gitu, ya. Nah jadi akhirnya mereka mulai pelan-pelan ya waktu itu sebagian mengakui betapa bahwa ini Sunan Jafar Siddiq adalah orang yang benar insya Allah gitu. Tapi masih sebagian itu masih skeptis gitu, ya kan? Terus ada lagi berkembang isu ya bahwa ternyata agama Islam itu nanti akan motong hewan yang kita anggap suci gitu, yaitu sapi. Ya, ini tadi malam saya ceritain sama anak saya. Dia habis sholat maghrib biasanya kita cerita sekitar 2 menit 3 menit gitu ya. Ya tentang sapi ini ya dan menurut agama Hindu seperti apa gitu. Ya, dan saya bilang ya kita harus hormati. Jadi waktu itu anak saya yang satu ketawa gitu kan, saya bilang jangan ketawa, ya ini agamanya mereka, ya kita hormati aja. Ya, kalau kita nggak menganggap seperti itu, ya. Nah, awalnya tuh umat di sana juga mulai curiga, nah jangan-jangan nih sapi juga akan dipotong nih, ya. Nah ternyata pas mereka lihat ya itu di masjid ya, waktu itu mungkin bentuknya masih kayak musola lah, ya belum terlalu besar gitu ya. Walaupun sebenarnya masjid itu dibanding musola, makna musola lebih besar loh ya, musola tempat sholat gitu ya, masjid tempat sujud gitu ya. Tapi zaman sekarang akhirnya masjid akhirnya dianggap lebih besar gitu.
Nah, kadang mereka melihat di sana bahwa sapi itu di tanda petik yang diparkir di depan itu, ya, ada di depan itu, ya, jadi sebagai ya adalah di sana gitu. Dan waktu itu beliau juga dimintain statement, ya, beliau sampaikan bahwa saya itu suka sapi, ya, saya tidak sampai hati menyakiti sapi, kata beliau. Ya karena Pak waktu saya kecil saya pernah ditolong sama sapi kata dia gitu. Orang udah mulai agak tenang, ya, orang mulai agak tenang gitu ya. Terus ya, nah menariknya ketika tiba tuh hari untuk kurban beneran, ya, Idul Adha. Nah ini gimana nih caranya kan memang harus potong, mau gimana lagi coba, ya kan? Nah jadi berdasarkan istihadnya beliau, ya, yang paling pas adalah yang dipotong adalah kerbau, bukan sapi. Ya. Makanya teman-teman kalau ke Kudus tuh sampai sekarang, ya sampai sekarang itu orang di sana masih motongnya yang banyak kerbau ya, bukan sapi. Ya. Kerbau beda ya sama sapi ya. Ini kalau belum bisa bedain nanti buka tuh ensiklopedia hewan-hewan gitu ya. Beda ya. Jangan dipikir sama. Sama-sama hewan ternak tapi beda gitu ya. Nah, jadi sampai sekarang pun masih kayak gitu tuh orang sana walaupun udah hampir semuanya udah Islam gitu. Ya. Karena emang menghormati ya zona diversity. Ya ini beda pendapat. Kemudian itu ya sudahlah. Tapi yang awalnya ini strategi ini berhasil. Ya, strategi ini berhasil. Terus juga beliau menyampaikan gini loh, Islam itu ya itu luar biasa. Bagaimana bercerita tentang sapi. Masa ya iya, coba buka ya surah pertama ya. Kan Al-Fatihah itu pembuka ya. Itu introduction. Kalau kita buka apa ya sebuah buku ya, pembukaan ya pengantar ya itu ya namanya itulah pembukaan pengantar ya Al-Fatihah pembuka gitu ya. Jadi bab yang pertama kali dibahas panjang lebar itu adalah surah apa coba? Surah sapi betina, ya kan? Al-Baqarah. Wah, jadi orang sana juga makin senang. Oh iya, iya. Jadi Al-Quran kita ini ya, iya gitu. Ya, ini bertahap terus ya. Dan bukan di satu sisi ini aja ya, termasuk juga ya wali-wali yang lain gitu. Ya, tadi tentang kata sastri menjadi santri, ya, sanggar menjadi langgar gitu ya. Kemudian juga termasuk soal ini ya. Nah, cerita wayang. Ya, tahu wayang yang saat itu persis kayak drakor, ya, ditunggu-tunggu. Ya, jadi susah dihapus. Ya, drakor atau zaman sebelumnya kayak sinetron gitu. Jadi memang orang tunggu-tunggu sudah gitu. Jadi kalau ini dihapus, wah ini orang marah udah gitu. Ya sudah, drakornya dipertahankan, tapi ceritanya diganti. Cerita-cerita yang tidak tepat menurut Islam itu diganti. Contohnya ya, kayak asal usulnya tuh di sana itu dikit-dikit perang. Nah, dalam cerita wayang yang kemudian berkembang itu perangnya itu harus jelas. Kenapa nih perang gitu? Jangan suka-suka aja perang gitu kan. Jadi perang itu mesti tujuan yang jelas gitu. Jangan berebut putri saja perang gitu kan, nggak cocok gitu. Terus juga soal poliandri ya. Sebelumnya itu ada kisah poliandri. Jadi seorang wanita punya suami beberapa coba. Ya. Nah, itu kisahnya dihapus ya. Jadinya cuma suaminya satu gitu. Jadi disesuaikan ya dan seterusnya. Ya kan? Nah, sampailah ya ini ada sekumpulan orang katanya ya sakti gitu ya, tidak terkalahkan gitu. Ya, tidak terkalahkan gitu. Ya kan? Wah, bertarung menang terus gitu. Ternyata apa rahasianya? Apa senjatanya? Ya, tanda petik apa jimatnya? Ternyata jimatnya adalah ya tanda petik yaitu kalimat sada ya, kalimat sodo ya. Nah, apa kalimat sada itu? Ternyata kepanjangan dari kalimat syahadat. Pengen nggak sakti seperti mereka? Wah, pengen ya. Ayo kita baca sama-sama. Jadi malam itu ratusan orang langsung masuk Islam. Hanya karena cerita ini doang. Coba, siapa yang lebih kreatif ketimbang ini coba? Siapa yang lebih cerdik ketimbang ini coba? Ya, Masya Allah coba gitu kan. Hanya pakai cerita doang. Kayak cerita aja, ya langsung closing ratusan orang juga. Masya Allah. Ya, malam itu juga. Nah, jadi ini menurut saya kecerdikan yang luar biasa, kekreatifan yang luar biasa. Termasuk juga tentang sajian, ya. Jadi jelas dalam Islam nggak ada sajian, nggak boleh sajian. Tapi kalau kita langsung hantam, ya udah orang bubar gitu, ya kan? Nah, jadi pas dikasih makanan, ya taruh dekat pohon, taruh dekat batu gitu kan, dia bilang, oh ini nggak apa-apa, ini bagus, ya. Tapi ngasihnya ke orang miskin, ya. Jadi bawa seperti ini juga, ya, bukan sajian lagi, tapi sajian, ya, sajian kita kasih pada orang susah, orang miskin di sekitar kita gitu. Udah kasih aja ke sana gitu. Jadi tidak membangun sesuatu ya yang frontal tiba-tiba gitu. Ya, padahal ini kan tauhid nggak main-main ini. Tapi dia masuknya tenang ya dibelokin gitu. Termasuk juga sholat gitu kan. Sholat ini mereka nggak terbiasa. Yang terbiasa adalah apa? Sembah Sang Yang Widi gitu untuk agamanya Hindu gitu. Makanya yang paling tepat saat itu ya, makanya saya berani saat itu ya sembahyang. Ya, jadi ya sholat itu saat itu sembahyang. Makanya kata sembahyang itu sangat populer di Indonesia. Ya.
Kalau kita lihat di Malaysia ya ada juga gitu ya, tapi yang mereka pun lebih senang tuh kata sholat. Sampai seperti itu. Dan ini contohnya banyak banget. Ya, saya sempat tulis di buku saya yang hanya 2 menit gitu ya. Nah, ini kecerdasan dakwah beliau ya, dan persis seperti yang saya sampaikan Sabtu kemarin atau Sabtu sebelumnya gitu ya, tentang Islam itu kalau mau dakwah simpel aja. Masalah apa, hadirlah solusinya gitu. Ya, termasuk irigasi kemarin ya, saya bahas pengobatan ya dan seterusnya. Nah, jadi penggantian istilah ini menurut saya itu cerdas luar biasa ya. Tadi yang sastri, santri ya, sanggar, langgar ya, dan seterusnya dan seterusnya. Belum lagi yang kita lihat ya, ada yang pakai alat musik gitu ya, yang di Jawa Timur, ada lagi yang pakai senandung ya, macam-macam semuanya. Jadi liriknya itu diganti sama dia menjadi lebih islami ya, tentang kehidupan akhirat seperti apa, di dunia kita sekarang seperti apa, balasan nanti seperti apa ya. Ini kapan-kapan lah kita bahas, karena banyak sekali ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita ambil dari sini? Tolong dibuka layarnya yang tadi. Slide-nya. Ya. Kita buka yang berikutnya. Nah, sama juga ya, kita mesti menemukan ya istilah yang tepat ya, istilah yang tepat ya. Balik lagi layarnya ke saya. Ingat ya teman-teman, kita di sini alhamdulillah otaknya, pikirannya melek sama bisnis. Tapi orang kayak kita ini langka. Ya, coba yang meeting jam 3 pagi ini, ya nggak ada, hampir-hampir nggak ada gitu. Ya, yang mulai bisnis, ya, yang mengembangkan bisnis, itu langka gitu. Ya, jadi kita kalau ngotot aja ngomong bisnis, itu pasarnya terbatas. Ya, ini beberapa sumber yang saya lihat ya, tapi kita nggak tahu mana yang real ya. Itu yang jadi entrepreneur, yang jadi pengusaha di Indonesia, cuma 3%, maksimum 4%. Ya, ini walaupun data ini beda-beda nih, ya kadang-kadang kementerian ngomong sekian, kadang-kadang beda lagi gitu ya. Jadi intinya itu, yang jadi entrepreneur di Indonesia itu cuma 3-4%, sangat-sangat terbatas. Jadi kalau teman-teman ngomong bisnis, itu pasar cuma 3 atau 4%. Ya, nah ini kan berat ini, ya kan? Nah makanya istilahnya kita mesti ganti. Ya, kadang-kadang pakai itu boleh, ya kan? Yuk bisnis bareng Mas Ipo, ya kan? Yuk bareng kami, ada tokoh A, tokoh B, ya. Kalau bareng kami itu ada nanti ketemu tokoh A, tokoh B, alhamdulillah nih keluarga besar kami juga semuanya, ya kan? Ada Mbak Oki, alhamdulillah, ya kan? Ada Ustadz Abu Somad, ada Ustadz Dasat, ya, ada Imam Samsi, ada Ustadz Amir, ya kan? Ada Ustadz Benri. Nah, kita bisa ngomong seperti itu, ya kan? Tapi kita ngomong bisnis, itu pasar berapa tadi? Berapa persen? 3 atau 4% saja. Makanya istilahnya kita mesti ganti. Dan kita udah buktikan ini. Ya, saya udah buktikan ini. Contohnya apa istilahnya? Mau nggak nambah income? Mau nggak nambah penghasilan? Nah, ini orang tertarik. Ya kan? Gede langsung ini. Pikirannya kebuka oleh itu. Ya, satu. Kedua, saya nggak tertarik bisnis. Saya ini nggak ada bakat. Saya ibu biasa ya, ngurusin anak gini-gini. Punya utang? Punya sih. Gimana cara lunasnya? Nah, itu bingung. Nah, ini ada nih solusinya. Gimana solusinya? Nah, ini yang kita kemukakan, istilah yang kita pakai adalah apa? Bukan bisnis, tapi apa? Lunas utang. Banyak nggak kira-kira kayak ginian? Jangankan di luar, di sini juga banyak, ya. Metro juga banyak, ya kan? Nah, utang ini memang masalah banget gitu ya. Hampir semua orang tuh ada gitu loh. Hampir semua orang tuh ada. Pengusaha itu kan kalau di BP aja kita tanpa hutang. Ya, tapi kalau pengusaha lain membesarkan bisnisnya tanpa hutang. Kalau nggak, bank itu hidupnya dari mana? Gitu. Ya kan? Nah, kita kan enggak. Kita bisa mengembangkan bisnis mau 10 juta, 20 juta, 1 juta ya, tanpa bank bisa gitu. 300 juta, 400 juta tanpa bank bisa kita alhamdulillah. Ya. Sampai saya tuh mikir, ini gunanya bank ini apa lagi gitu ya? Paling cuma naruh uang aja gitu. Karena ya kita bisa mengembangkan itu. Masuk kemarin juga saya sempat tanya kan sama salah satu tokoh gitu ya. Itu perusahaan kode besar mulai IPO ya. Tujuan IPO apa? Biar dapat uang banyak gitu. Saya bilang, kita udah bisa dapat uang banyak juga. Terus ngapain pakai IPO gitu kan? Nah, jadi saat ini pemikiran saya mungkin belum, tapi nanti nggak tahu ya, nggak tahu ada insight yang baru ya, apa gitu tujuan IPO yang mungkin menarik gitu. Kalau sekarang sih ya pengen ya, tapi tidak ada apa ya, urgensi rasa ke sana gitu. Kalau semata-mata dapetin uang gitu ya. Karena kita bisa bertumbuh alami insya Allah pelan-pelan gitu ya. Nah, itu satu ya. Pertama tadi soal lunas utang. Jadi kalau bisnis cuma berapa persen tadi? 3 atau 4%, ya kan? Tapi kalau lunas utang banyak yang mau, gitu. Terus juga alhamdulillah pasar yang kebentuk selama ini adalah banyak teman-teman yang muslim, ya.
entah itu mitra atau calon mitra gitu. Kamu sudah umroh? Belum. Umur berapa sekarang? 32. Waduh, masa 32 tahun belum umroh? Kamu sudah? Ya belum juga sih. Tapi sudah lunas umroh. Ya, sudah lunas umroh gitu. Aku sudah nabung, ya ini kalau pandemi ini selesai insya Allah berangkat gitu. Gitu ya? Iya. Oh, gimana caranya itu? Nah, ini ada nih programnya. Program kita khusus seperti itu. Ya, jadi ini program yang digagas sama Mas Ibo. Pokoknya nih orang nomor 1 lunas utang. Setelah lunas utang, habis itu apa? Lunas umroh gitu. Mau nggak ikutan? Oh mau. Nah baru. Ya. Nah ini jumlahnya banyak. Makanya travel umroh itu paling banyak. Ya. Travel umroh itu masya Allah jumlahnya banyak banget. Ya. Dan setiap daerah itu ada. Ya, yang di pusat ada, di Jakarta ada, ya, di Jawa banyak, ya, di daerah pun ada coba. Nanti ujung-ujungnya dia memberangkatkan itu subkon lagi sama orang-orang di Jakarta biasanya, ya kan? Nah, tapi ya itulah saking ininya ya, saking gairah itu luar biasa gitu, ya. Dan kita ya, saya cek kemarin tuh ya, ngantri haji. Makanya saya bilang cari duit yang banyak lah saya. Cari duit yang banyak, ya. Karena kalau ikut haji reguler itu, kalau teman-teman tinggal di Kalimantan Selatan, ya itu berangkatnya 30 tahun lebih. 30 tahun. Jadi kalau sekarang usia 35, ya, nah umur sekian tuh baru berangkat. Kan sayang banget, ya kan? Di kota lain belasan tahun, ada juga yang 20 tahun gitu kan. Nah, kalau teman-teman pakai Haji Plus, ya itu insya Allah dalam waktu 4-5 tahun udah bisa berangkat. Kalau Furoda bisa 1 tahun berangkat, insya Allah. Ya. Jadi carilah uang yang banyak menurut saya, ya, biar kita bisa segera berangkat gitu. Wah, gede banget masih 180 juta. Itu karena duit kita masih mepet. Ya kan, kalau duit kita udah banyak, itu nggak berasa, tenang aja udah. Ya, nggak usah dipikirin gitu. Ya. Dan kita gini caranya, biar cepat berangkat itu, niatnya mesti benar. Niatnya adalah apa? Ya Allah, aku pengen menyegerakan ibadah. Sama kayak sholat, kan baiknya disegerain. Ya kan? Nah, niatnya itu aja. Nah, kalau niatnya karena Allah, ikhtiar sungguh-sungguh, itu insya Allah dipercepat berangkatnya. Ya, jadi tidak harus ngikut ya antrian seperti biasa ya. Insya Allah bisa pakai plus ya. Jadi yang paling benar nanti itu anak kita baru lahir, langsung daftarkan ya haji itu udah. Ya, jadi kalau dia lahir langsung bikin itu ya, bikin apa tuh ininya kan, sertifikatnya gitu kan, langsung daftarkan haji gitu ya. Nah itu nanti dalam waktu apa ya, ketika dia umur 20 bisa berangkat gitu ya. Jadi lahir, daftar, usia 20-an bisa berangkat ya. Cuma kan pendaftaran kalau masih bayi kan belum bisa, bayinya masih merah gitu kan nggak bisa ya. Nah jadi pertama tadi lunas utang, pertama apa tadi? Lunas utang. Yang kedua adalah apa? Lunas umroh ya. Yang ketiga adalah apa? Kita bisa masuk pada biaya pendidikan ya, biaya pendidikan anak ya. Ini pasti semuanya ini, dan saya melihat ini belum digarap oleh orang ya, belum digarap. Jadi kita masuknya dari sana aja gitu. Aduh, saya kalau bisa mah nggak tertarik, saya udah jadi PNS di sana dan alhamdulillah ya itu ya adalah lumayan gaji gitu. Anak sekolah di mana? Di sekolah itu. Nggak pengen tuh sekolah yang sana yang bagus ya. Pengen sih, tapi uang pangkalnya lumayan, SPP juga lumayan. Nah, ini ada caranya. Ada caranya. Itu insya Allah bisa bayar. Mau bayar dari mana? Gaji saya segitu-gitunya. Ini ada caranya. Mau ikutin nggak? Anak saya tuh alhamdulillah sekolahnya di sana juga. Sekolah favorit, sekolah bagus itu. Ya, walaupun uang pangkal 30 juta bisa masuk juga alhamdulillah. Nah, gimana caranya? Nah, baru kita ajarkan soal bisnis ini. Jadi program gitu. Oke, ya uang pangkal berapa? 20 juta, 30 juta gitu. Ya. Berarti kita punya waktu berapa nih? 4 bulan, 5 bulan. Ya sudah, berarti sebulan mesti jual berapa gitu. Ya kan? Nah, jadi ditarik pada program. Boleh ditanya lagi slide yang tadi? Lunas utang sudah, lunas umroh sudah, ya, biaya pendidikan anak sudah, ya, atau DP, ya, ini DP down payment ya, duit panjer, ya, bukan Dewi Persik ya. Nah, jadi DP kendaraan misalnya, ya, atau beli motor cash, ya, kalau mobil ya sudah kita bisa garap dari DP kendaraan dulu, ya kan, nanti terkumpul DP-nya, baru kita mengumpulkan lagi yang sisanya, ya. Nah, ini adalah istilah lain yang mesti kita kemukakan, ya. Istilah yang kreatif, istilah yang cerdik, ya, sehingga orang akhirnya tidak merasa keberatan, insya Allah, sama kita. Tapi kalau kita langsung ngomong, jualan suplemen yuk, oh yuk males orang. Kamu multi level ya? Bukan. Multi level ya? Bukan. Demi Allah, gitu. Ya kan? Nah, jadi kita langsung dari curiga dari awal gitu. Jadi berat jadinya. Ya, berat jadinya. Oke, kita buka yang berikutnya. Apalagi kita memang leader ya, kita kemarin sudah bahas bahwa leader itu hadir ya untuk apa? Menawarkan solusi.
leader ya agar bisa berpengaruh, karena kata kunci leader adalah pengaruh gitu, influence gitu. Zikirnya mesti kuat, tahajudnya mesti kuat agar omongannya didengar, ya kan? Zestnya, semangatnya juga harus luar biasa. Orang tidak tertarik ya mengikuti leader yang lemah, ya, yang antusiasnya rendah, ya kan? Terus harus menjadi contoh, role model, ya. Terus apalagi, nah ini dia membawa solusi, ya, dan dirinya pun walaupun sudah sukses, walaupun sudah mapan, harus apa self improvement, ya, perbaikan terus menerus. Baru orang mengikuti dengan senang hati. Kalau nggak leadernya mental nanti mental broker, ya. Kenapa orang itu kita anggap leader ya? Karena aku ambil barang sama dia, udah. Nah ini mental broker namanya, ya. Nah kalau kita insya Allah jangan seperti itu. Kita membangun influence, membangun pengaruh dengan cara seperti ini, ya. Bukan karena kita megangin barang, gitu, ya. Oke, buka yang berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ya, jadi kita nih ya, balik yang tadi saya bilang ya, begitu orang gabung sama kita, ya, kita ini kan harus berusaha apa? Menjadi problem solver, ya, pemecah masalah, ya, entah itu sifatnya finansial atau non finansial. Orang gabung di BP pasti bawa masalah, ya. Kenapa? Utang, ya kan? Atau apa? Pengen umroh, ya kan? Atau apa? Income tambahan, ya kan? Ini kita harus jadi problem solver. Atau ada yang sudah mapan tapi pengen bantu orang. Atau apa? Demen sama ekosistemnya. Kajian ada, seminar ada, pembinaan ada, gitu ya. Nah, alhamdulillah. Oke, nah kita kalau biasanya orang ya kalau nggak jadi apa ya karena bawa masalah atau punya impian, itu aja. Ya. Atau impiannya saya pengen ini masih kok punya kendaraan lebih baik lagi ya. Nah, jadi biasanya bareng lah ini. Makanya kita sebagai leader, ya teman-teman semua, entah kita ini sekarang baru diamanahi 3 orang mitra, 5 orang mitra, 7 orang mitra, gitu ya. Kita harus menjadi problem solver, nomor 1, pemecah masalah, atau dream enabler, ya. Dream enabler. Jadi kita yang memungkinkan impian itu terjadi, ya, jadi kenyataan. Oke, balik lagi ke saya. Nah, saya mau ajarin di sini ya, ilmu tentang visualisasi tentang vibrasi. Ya. Sebenarnya ini yang paling dahsyat adalah para kiai-kiai ya, karena apa? Beliau juga menawarkan sesuatu yang sifatnya impian, ya, yang sifatnya problem solver, ya. Tapi itu banyak yang orientasinya akhirat. Di mana orientasi akhirat ini di bumi nggak kelihatan, di dunia nggak kelihatan, gitu, ya kan? Tapi beliau berhasil meyakinkan orang sehingga akhirnya orang itu akhirnya membaik perilakunya. Dia melakukan sholat, ya, dia puasa semuanya agar ya nanti di akhirat juga selamat gitu. Nah ini kan di dunianya nggak kelihatan, ya, tapi mereka berhasil melakukan gitu. Nah kita kita yang kita lakukan insya Allah tidak apa ya tidak rumit banget ya, karena masih tampak semuanya untuk urusan yang sifatnya dunia gitu. Contoh ya, kalau teman-teman ngomong 1000 botol, 1200 botol itu orang apa ya? Ya menarik, oke bisa gitu, ya kan? Tapi dia itu sulit untuk membayangkan. Kalau dia misalnya ya angkanya juga tidak ketemu, belum pernah ketemu seperti itu, ya. Nah, jadi yang lebih masuk akal menurut saya adalah apa? Kita harus petakan dari impiannya. Kita petakan dari mana? Dari impiannya, ya. Jadi kita ngomong, ini pentingnya leader nih, ya. Pakai Zoom, ya. Ketika pakai Zoom ngobrol sama dia, ya kan? Atau mungkin pas di video call juga, ya. Kita ngomong baiknya memang kitanya kelihatan, suara kita kedengaran dengan sangat-sangat baik, ya. Kita pakai ilmu narasi di sini, cerita di sini, dan kita berusaha menggambarkan intinya dia, ya. Karena manusia itu hanya mau bergerak sebenarnya karena pain atau pleasure. Pain itu karena yang pahit-pahit, ya. Aduh, aku nggak mau bokek lagi. Nah, itu pain, ya kan? Aduh, aku nggak mau utang lagi. Itu pain. Pokoknya yang pahit-pahit lah. Ya. Atau pleasure, mengejar kesenangan. Gitu. Pengen mobil yang lebih baik lagi misalnya. Nah, misalnya kita bicara soal mobil. Selama ini misalnya dia naik motor kemana-mana. Alhamdulillah, itu karena dari Allah, ya. Sejak tamat kuliah sampai sekarang aku naik motor. Udah, alhamdulillah disyukuri. Tapi coba kamu bayangkan, ya, sekarang kamu anakmu sudah 2. Kalau kamu punya kendaraan, gitu ya, apalagi sekarang nih kendaraan yang merek-merek tertentu nih harganya sekarang lebih murah nih 10% sampai 15% gitu. Nah, kamu bisa punya kendaraan itu ya sekarang lagi musim penghujan ya, kamu bisa jalan sama anakmu ya, sama istrimu ya, berempat di mobil ya, itu nggak kehujanan lagi. Ya. Orang tua tinggal di mana? Orang tua tinggal di Depok, ya kan? Nah, kita tinggal di Bogor misalnya. Nah, itu kamu bisa ya bolak-balik ke Depok ya dengan mobil itu. Coba kamu bayangkan ya, kamu nyetir di depan, ya, istri di sebelah, ya, anak di belakang gitu, ya kan? Nggak kehujanan lagi, ya kan? Terus juga kalau misalnya
ada genangan-genangan air ya, itu masih bisa dilewatin. Kalau motor kan repot tuh, udah mulai genangan terpaksa stop akhirnya, ya kan? Nah, kalau naik motor, ini was-was nih, anak gimana nih, ya kan? Kalau di mobil insya Allah lebih nyaman, lebih aman, anak sambil baring. Coba kamu bayangkan tuh, jangan tuh kamu bolak-balik ke Depok, bolak-balik ketemu orang tua gitu ya. Atau mungkin sesekali orang tuanya juga diajak, jalan-jalan nanti bisa ke Bandung, ya, bisa ke kota yang lainnya, ya. Coba kamu bayangkan seperti itu. Nah, ini memvisualkan, ya, ini memvisualkan. Pakai narasi, pakai visual, sehingga yang tidak ada akhirnya tervisualkan. Barang yang belum ada akhirnya ada dalam pikirannya. Ya, manusia itu sebenarnya mudah diarahkan melalui visual. Nah, teman-teman bisa masuk dari sini. Ya, kendaraan satu itu satu. Kedua bisa juga rumah misalnya. Ya, ingat ya, leader adalah apa? Yang menghasilkan solusi, yang menghadirkan solusi. Ya, dream enabler atau problem solver, memecahkan masalah atau yang memungkinkan impian itu terjadi. Itu leader. Ujung-ujungnya ke sana semuanya. Ya, makanya leader itu menawarkan apa? Hope, ya, harapan gitu. Kalau kita nggak bisa memberikan ini, ya kita nggak dianggap leader. Dianggap apa ya? Tadi itu broker. Ya, karena apa? Ya aku ngambil barang sama dia. Dia yang ambil pindahin ke aku, ya itu broker. Ya, kita jangan mau seperti itu. Ya. Nah, tadi sudah yang soal mobil. Rumah juga sama, ya. Mungkin dia rumahnya saat ini kecil gitu ya. Sementara anaknya ada 3, ya kan? Nah, kamarnya cuma 1. Nah, kalau Islam itu kalau mau syar'i, kamar untuk pasangan suami istri ini 1, pasangan untuk anak perempuan 1, anak laki-laki 1, ya. Kamar buat asisten rumah 1, itu 4 kamar. Ya. Sunahnya kamar lagi buat tamu. Ya. Jadi 5 kamar. Bisa seperti itu. Ya. Jadi kamar buat pasangan suami istri, buat anak laki-laki, anak perempuan, asisten rumah, ya, mbak-mbak yang mantu di rumah, ya, ini 4 kamar, wajib. Ya, mesti diikhtiarkan. 1 lagi tamu, 5 kamar. Ya, jadi kalau tipe rumahnya masih 23, 25, itu kurang syar'i, ya. Ganti aja udah. Amin ya. Nah, jadi memang gede itu, apalagi yang kos-kosan, udah repot udah itu. Jadi ganti aja sudah ya, amin. Nah, jadi ya kita bilang nih, bayangkan ya kalau anakmu nanti punya kamar sendiri, ya kan, yang laki-laki di sini, yang perempuan di sini, kamu juga beda gitu ya. Sesekali yang ngumpul juga, saya juga sesekali ngumpul tuh tidur bareng juga gitu ya. Tapi yang real, yang benar adalah apa? Ya masing-masing di kamarnya. Bahkan anak perempuan saja kan udah diajarin sama Mimaki ya. Kalau saya udah dengar ilmunya sejak lama, itu baiknya juga tidur itu dipisah juga gitu. Ya. Karena kalau dia bersentuhan kulit gitu nggak bagus juga. Jangka panjang itu nggak bagus juga. Makanya ada potensi orang jadi apa tuh lesbi dan semuanya gitu ya. Karena ya pas malam itu ya kan, kalau bersentuhan terus gitu kadang ya muncul pikiran macam-macam semuanya. Karena kulit bertemu dengan kulit gitu. Ya kan? Makanya baiknya pun dipisahin juga gitu. Itu anak perempuan, apalagi anak laki-laki coba, ya kan? Nah, kita tidur sama anak pun udah nggak benar lagi, apalagi anak sudah akil balik, udah nggak tepat sudah, ya kan? Dan saya aja tuh kadang-kadang juga apa, kadang risih juga lihat anak tuh ya pakai celana pendek aja, kalau saya udah risih, saya suruh celananya dipanjangin gitu, ya. Nah, jadi bayangin ya nanti kamar kamu tuh ya ada yang buat kamunya juga, ada buat anak juga, terus juga orang tua kan sering datang, kamar juga buat orang tua, gitu ya. Nah, kita sebutin tuh, ya. Terus nanti di ruang tamu ada seperti ini, ya kan? Karena kita berbisnis dari rumah, ya. Ya sudah, akhirnya ruang tamu kita optimalkan juga buat tim, gitu ya. Maksudnya buat asisten, ya, untuk packing dan semuanya. Nah, ini kita harus mampu memberikan narasi, memberikan apa tadi? Ya, cerita yang benar, ya, dan merasakan, ya, memvisualkan itu. Yang nggak ada dibikin ada. Karena segala sesuatu itu terjadinya 2 kali. Pertama di pikiran, kemudian baru di kenyataan. Ya. Nah, tugas kita sebagai leader nih ya, menghadirkan itu. Yang nggak ada dibikin ada. Gimana caranya? Ya, mungkin itu berupa kendaraan, mungkin itu sifatnya rumah bisa jadi. Ya. Dan cerita itu harus pakai kesungguhan. Nanti agar apa? Agar terjadi namanya itu vibrasinya, getarannya. Ya. Nah, atau sama nih, ada yang pengen umroh, ya kan? Coba bayangkan, kamu udah pernah umroh ya? Aduh, itu ya insya Allah umroh tuh nikmat banget. Memang ya agak panas ya di sana. Ya makanan juga kita kadang-kadang harus beradaptasi gitu ya. Nah, tapi Masya Allah gitu ya. Coba kamu bayangkan ya kamu pakai baju ihram gitu, ya kan? Nah, baju seperti itu terus ya langsung ya suaranya lantang labbaik Allahumma labbaik seperti itu ya. Terus kamu jalan ya gandeng sama istri ya, tawaf gitu ya, muter ya di Ka'bah gitu, tempat ya yang memang inilah yang muslim itu tuju ya di situ semua gitu kan.
kita sholat ya arahnya ke sana semua gitu. Dan Nabi yang membangun ini, yang memakmurkan ini siapa coba? Nah kita langsung sampai di sana coba. Ya nanti selesai kamu tawaf, ya sambil kamu doa waktu tawaf itu selesai tawafnya, kamu sholat lagi 2 rakaat ya menghadap ke multazam sana, gitu ya. Lihat itu bagaimana. Jadi sholatnya udah langsung lihat seperti itu, ya. Dan seterusnya. Nah ini kemampuan kita narasi dan visualisasi, ya. Cerita dengan sungguh-sungguh sehingga muncul apa? Sampai ada lagi namanya itu vibrasinya, getarannya, ya. Nah kalau teman-teman bisa menceritakan dengan sangat baik, ya, jadi orang langsung real jadinya di kepala dia satu hal. Nah nanti solusinya gimana? Yaitu melalui bisnis yang kita jalankan ini, ya, melalui Belgi, melalui British Propolis gitu ya. Nah ini nih kayak Belgi nih ya, botolnya kecil aja nih, tapi disusun nih ya sampai 800 botol ya. Ini udah nyampe nih Mekah insya Allah, ya nyampe insya Allah ya. Nah ini juga ya wash, insya Allah juga disusun ini sama ini nyampe juga, malah lebih cepat ntar insya Allah nyampe nya. Ya, jadi kita botolnya kecil, barangnya kecil ya, tapi kalau disusun bisa jauh jadinya. Dan kalau disusunnya ini bisa jadi bahan bangunan juga, karena saya lihat itu udah ada puluhan ya orang yang bangun rumah, wasilahnya melalui British Propolis, wasilahnya melalui Belgi, alhamdulillah. Ya. Nah, tugasnya leader, balik tadi saya bilang leader tadi, harus bisa memvisualkan, karena tim ini, gini loh, kalau orang itu punya pikiran yang baik, ya sudah bisa memvisualkan yang baik, dia udah mencapai impiannya. Tapi karena dia belum bisa itu, tugas kita harus memampukan dia, ya, mengantarkan dia agar dia mampu juga gitu. Oke, nah memvisualkan ini, menceritakan ini, dan berkali-kali, ya sekali nggak mempan, ya mesti berkali-kali. Saya kadang prihatin ya lihat bagaimana masyarakat kita ya itu pas terima uang yang banyak. Makanya uang penting, tapi ilmu di balik uang lebih penting. Ya, akhlak di balik uang lebih penting, ya kan? Misi kita terhadap uang itu lebih penting. Ya, bahkan Dr. Zakir Naik mengatakan ya tujuan hidup lebih penting daripada hidup itu sendiri. Ya kan? Orang usia sampai 80 tahun, tapi tujuannya bukan akhirat, tujuan bukan Allah, ya sayang banget. Ya, bisa sia-sia semuanya. Tapi umurnya bisa jadi cuma 40 tahun, atau mungkin cuma 20 tahun, gitu ya. Tapi tujuannya benar. Ya. Nah, itu lebih baik. Jadi tujuan hidup lebih penting daripada hidup itu sendiri. Ya. Nah, jadi balik yang ke tadi itu ya, soal impian tadi itu, kita harus mampu ya sebagai leader yang memberikan visualnya, ya ada vibrasinya gitu ya. Ini nih arahnya kita, ini arahnya kita. Seorang leader yang baik ya itu kalau yang saya baca dari John Maxwell juga ternyata menjadi apa storyteller yang baik ya. Dia mampu menceritakan dengan sangat baik. Jadi mesti banyak ngomong emang. Mesti banyak ngomong juga. Ya. Coba lihat, ada nggak pemimpin yang nggak pakai ngomong? Nggak ada. Pemimpin mesti pakai ngomong. Ya. Mau kita lihat Soekarno ya yang terdahulu ya atau SBY ya atau sekarang presiden sekarang, dia mesti ngomong. Kalau nggak gimana bisa meyakinkan orang coba? Udah ngomong aja orang belum tentu yakin, apalagi kalau nggak ngomong coba, ya. Nah, jadi mesti ngomong, nggak bisa yang namanya nggak ngomong ya. Oke, buka tadi yang slide yang tadi. Ya. Visualisasi ya, vibrasi. Dan senjatanya adalah pakai narasi ya, kata-kata dari kita. Oke, kita buka slide berikutnya. Coba teman-teman bayangkan, ya. Coba teman-teman bayangkan ya saat kita meninggal nanti. Meninggal tuh nggak jauh, ya. Jangan berpikir meninggal tuh masih lama, belum tentu, bisa jadi cepat. Ya, banyak itu ya yang meninggal lebih apa ya, di usia yang lebih muda gitu ya. Si Ali umur berapa? 40-an. Uje umur berapa coba? Ya kan? Nah, nggak ada jaminan bahwa kita sehat ya umur lebih panjang, nggak ada jaminan. Ya kan? Mau meninggal nggak nunggu sakit gitu kan? Kita lihat aja kan banyak contohnya di sekitar kita gitu ya. Oke ya, coba bayangkan ya teman-teman saat kita meninggal nanti ya, orang di pemakaman kita atau orang mungkin ya berkumpul di rumah kita gitu ya. Nah, apa yang diucapkan ya oleh mitra kita? Ya. Oke, balik lagi layarnya ke saya. Apa yang diucapkan ya oleh mitra kita gitu ya ketika kita meninggal? Apakah dia benar-benar menyesal, bersedih, atau biasa aja? Ya. Meninggal, oh ya udah bagus lah kalau gitu aku RO langsung aja sudah. Ya nggak usah lewat dia. Waduh repot udah itu. Ya, kita meninggal malah disyukurin coba, ya kan? Karena apa ya? Aku bisa RO langsung nggak lewat dia lagi sudah. Kalau sama dia, udah broker doang mentalnya gitu, ya kan? Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau bisa saat kita meninggal nanti,
Memang orang sedih beneran. Karena apa? Bukan kita bikin dia sedih, enggak, tapi karena memang kita ngasih manfaat yang besar pada dia. Kita membawa perubahan besar pada dia. Ya. Sehingga begitu kita nggak ada, orang merasa kehilangan. Ya. Karena kita sudah berjasa ini, ya, kita sudah nebarkan manfaat ini, akhirnya apa? Orang dengan senang hati, dengan rela hati, ya, mendoakan kita. Ya. Apa yang dikatakan oleh mitra kita saat kita meninggal nanti. Ya. Termasuk juga keluarga kita. Ya. Itu kan jelas ya hadisnya bagaimana keluarga harus mendapatkan manfaat pada diri kita. Ya. Jadi keluargamu memiliki hak atas dirimu gitu. Ya. Dia harus mendapatkan manfaat ya di bagian awal. Jadi sebelum kita ngasih mana-mana ya keluarga harus dapat pertama gitu. Ya kan harus dapat itu. Dan keluarga termasuknya itu ada pertalian darah juga sama kita, bukan hanya saudara kandung saja. Ya, makanya sejak saya baca hadis ini akhirnya mulai tuh cari tahu ya, soal paman, soal sepupu, soal apa mulai cari tahu tuh akhirnya gitu kan. Karena kan kita tersebar tuh di macam-macam kota soalnya, ya kan. Nah, jadi saat kita meninggal pun dia coba nanti kira-kira keluarga kita tuh ya membayangkan apa, memikir apa gitu. Jangan-jangan ya nggak sedih. Ya. Bukan kita sengaja bikin dia sedih nggak, tapi hendaknya kita memang sudah ngasih manfaat ke dia, udah ngasih impact ke dia. Ya. Kita udah ngasih sesuatu yang baik pada dia gitu. Kita sudah bawa dia ke kajian, ikut Zoom gitu ya, kita tawarkan bisnis yang baik ya, pertemukan dengan komunitas yang tepat gitu ya. Nah, kemudian kita meninggal misalnya. Ya. Betapa dia juga merasa kehilangan kan? Dan dia juga ya Allah, dia yang mengajak aku masuk komunitas ini. Ya Allah, dia juga yang memberikan solusi finansial nih dengan bisnis ini. Ya kan? Dan dia juga yang berulang kali yang ngajak aku ikut kajian. Alhamdulillah. Sehingga apa? Orang merasa kehilangan. Ya, orang merasa kehilangan. Nah, ini kata Stephen Covey ya, kalau kita rasa-rasanya malas banget ya soal visual, malas juga soal impian, malas juga soal strategi kehidupan, malas juga soal goal, ya. Nah, Stephen Covey mengatakan, coba bayangkan ketika hari ya kamu meninggal, ya. Apa yang diucapkan oleh orang di sekitarmu? Ya. Kamu ya pengen ya mereka ini mengucapkan apa? Ya, pengen mereka mengucapkan apa? Ya. Apakah mereka biasa aja atau malah bersyukur atau benar-benar kehilangan? Ya. Nah, cuma kan orientasi dia itu apa ya semata-mata. Jadi kalau tradisi Barat itu, ya begitu ada orang meninggal, gitu ya, nanti ada salah satu keluarganya itu yang ngomong, dia adalah orang yang bla 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 seperti itu. Nah, itu yang dicari gitu. Jadi memang kan semata-mata untuk orientasinya ya keren lah gitu ya pas ininya gitu. Terus juga di nisannya itu juga ada tulisan ya, misalnya bagian tokoh-tokoh ya, misalnya si Robert apa namanya gitu, ya sosok yang sangat mengabdi di bidang ketentaraan, misalnya apa gitu. Ya, sosok yang sangat berdedikasi untuk bidang perhotelan misalnya. Nah, biasanya kayak gitu gitulah. Ya ada yang jadi memang sifatnya orientasinya pada yang duniawi lah gitu ya. Biar orang terkesan ya, impresif gitu ya, atau tulisan gitu ya. Nah, kalau kita bukan seperti itu. Tapi memang karena kita pengen ya tanaman di yang berbuah di akhirat nanti gitu. Ya. Nah, nanam itu dari sekarang. Nanam itu dari sekarang. Ya. Apa yang diucapkan oleh mitramu, ya, oleh keluargamu ketika kamu meninggal nanti. Ya. Dan coba bayangkan, insya Allah kan kita nih hampir semuanya muslim. Kita pasti punya impian ya berjumpa dengan Rasulullah. Gitu. Apa kita nggak pengen Rasulullah tuh melihat kita dengan senyum coba? Ya. Rasulullah lihat kita dengan senyum. Kenapa? Ya insya Allah kita sholat dijaga, amal-amal dijaga. Terus apa lagi? Kita ngasih manfaat, rahmatan lil alamin. Ya. Rasulullah kan udah tahu tuh ntar itu kan. Wah ini, karena kan memang kelihatan nanti dari wajah kita amal seperti apa. Ya. Oh kamu udah nolong orang banyak. Ya. Orang yang susah, income yang nggak jelas. Ya kan? Pendapatan yang nggak seberapa, kamu bantuin, ya memang dapat untung juga kitanya, tapi ya kamu memang pengen bantu dia, ya kamu membantu umat Nabi Muhammad juga, gitu, ya. Nah tanpa diminta Nabi senyum lihat kita coba, karena manfaat besar yang sudah kita tanam ini, gitu, ya. Apa nggak pengen coba seperti itu? Nah tanam itu dari sekarang. Kalau memang namanya leader ya jangan aku ngaku leader aja kan, bukan karena posisi, tapi karena kita udah ngasih manfaat orang, ngasih solusi. Ya kan, problem solver, kemudian apalagi tadi dream enabler, ya memungkinkan impian orang itu terjadi, dream enabler, ya. Terus apa lagi ya? Rasulullah senyum juga. Kenapa? Rasulullah udah tahu bahwa apa? Kita juga yang melakukan syiar, insya Allah. Ya, ini beberapa rumah tahfiz ya ada uang kita sekian rupiah. Ya ada sekolah juga tuh ya di pelosok-pelosok sekian rupiah dari kita juga alhamdulillah. Masjid yang untuk syiar di jantung Eropa dari kita juga sekian rupiah gitu. Nabi tahu itu coba. Ya, nah, ini dia udah melakukan syiar Islam nih. Nabi senyum untuk kita coba bayangkan. Apa nggak pengen seperti itu coba? Ya. Sampai juga misalnya Nabi tahu juga kan
Bagaimana ternyata kita, oh ya alhamdulillah, ya ketika kita bermuamalah gitu ya, kita berusaha untuk jujur, jaga harga, kita juga berusaha untuk on time, kita berusaha untuk senyum, untuk ramah gitu. Itu kan syiar Islam. Jadi ketika orang lain berurusan sama kita, ya, pedagang muslim, pengusaha muslim, orang tuh senang. On time, bungkusnya bagus, wrappingnya bagus, ya. Terus kitanya senyum, ya, pelayanan ada, follow up juga ada, gitu kan. Nah, itu kan Islami, itu kan syiar gitu. Jadi yang bagus itu nama Islam, karena orang tahu kita memang pedagang muslim, pengusaha muslim, gitu. Tapi kalau wrapping nggak bagus, ya, kita juga harga sering ngemplang, ya kan? Kita miringin harga, ya konsumen senang, tapi yang mitra lain nggak senang, saya nggak ridho gitu, ya. Dan Nabi tidak suka sama orang yang menyalahi akad kan? Akad kita adalah 250.000 gitu. Nah, jadi ketika kita jumpa Rasulullah itu, usahakan Rasulullah juga senyum lihat kita, senang lihat kita. Karena kita sudah nanam kebaikan yang luar biasa. Kita nggak usah ngomong Indonesia lah, kejauhan. Ya, ngomong masyarakat juga kejauhan. Udah mulai dari tim kita, mulai dari keluarga kita. Berikan manfaat yang besar pada tim kita, pada keluarga kita. Sehingga nanti Rasulullah dengan sendirinya senyum lihat kita. Masya Allah. Ya. Salah satu impian kita, ya, saya pikir ya, teman-teman sama seperti saya. Bagaimana, ya, itu saya pernah dengar waktu itu dalam sebuah senandung gitu ya, dalam bahasa Arab, ya. Waktu itu saya nggak ngerti kan, saya biasa aja, tapi begitu tahu liriknya, langsung tuh rasanya sedihnya terharu luar biasa. Jadi ya dia pengen banget tuh ya lihat itu ketika nanti dari jauh gitu ya, ada Rasulullah, lihat dia lihat Rasulullah tuh udah senyum lihat dia, itu rasanya udah sangat cukup semua, ya. Nah, kalau pengen nanti kita berjumpa dengan Rasulullah, dan ini kan nggak gampang berjumpa itu ya, insya Allah karena tanamannya udah bagus, insya Allah, ya, tauhidnya udah benar, insya Allah, ya, dengan rahmat Allah akhirnya bisa bertemu tuh. Nah, kalau bisa Nabi, ya, kita bertemu dengan Nabi satu hal, dan Nabi senyum lihat kita, ya. Karena apa? Karena manfaat yang sudah kita berikan pada orang lain. Minimal terhadap siapa? Minimal keluarga kita, kedua pada tim kita, ya. Nah ini, jadi kita namanya muslim ya beda dengan cara pikir tadi yang Stephen Covey. Stephen Covey tadi cuma berpikir bagaimana ya, bayangkan ya, jadi bagi orang-orang yang malas meletakkan goal, orang-orang yang malas meletakkan visualisasi, orang-orang yang malas ya mencapai impiannya ya, coba bayangkan ya, ketika kamu meninggal nanti ya, orang di, ini makamnya kamu gitu, nanti ada orang yang bercerita tentang kamu pengen orang ini bercerita tentang apa coba? Ya, kamu pengen yang orang-orang sekitar itu, yang di sekitar pemakaman itu mendengar cerita apa coba? Nah, kalau Stephen Covey mengarahkannya seperti itu. Kalau kita beda muslim ya, kita bukan sekedar cerita orang, impression, bukan. Orang terkesan, bukan. Ya, kita punya tujuan lebih besar lagi, akhirat insya Allah. Ya, kita pengen keluarga kita juga dapat manfaat yang besar dari kita, tim juga seperti itu, dan one day, ya kalau Allah izinkan, kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah senyum lihat kita. Kenapa saya gandeng ini? Karena ada kasusnya. Berjumpa Rasulullah, tapi Rasulullah nggak mau lihat kita. Ada yang kayak gitu. Jadi Rasulullah tuh malingkan wajahnya. Wah, ngeri mukanya. Ya, bayangkan kita pengen jumpa dengan seseorang, ya orang yang sangat kita rindukan, ternyata pas ketemu itu orang itu nggak mau lihat kita coba. Gimana coba cerita kayak gitu, ya kan? Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau bisa memang kita berjumpa dengan Rasulullah dan Rasulullah melihat kita dengan senyum, ya, masya Allah ya. Dan ini ya, mudah-mudahan bisa inilah cium tangannya Rasulullah, insya Allah ya. Oke, kita buka slide berikutnya. Ya, jadi apa yang nanti ya mitra ucapkan ya. Balik lagi yang layanan tadi. Ini sudah. Balik layanan tadi ya. Oke, balik lagi layanan ke saya nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman ya, kalau kita bangun bisnis ya, itu kan memang pekerjaan yang tidak sebentar. Balik lagi layanan ke saya coba. Waduh, ini masih kok lama juga ya, 3 bulan posting hasilnya belum jelas loh ini. Cuma dapat uang ratusan ribu, 1 jutaan, nggak jelas loh ini uangnya ini, ya kan? Nah, mungkin ada 1-2 kasus yang seperti itu. Tapi coba teman-teman bayangkan, teman-teman tuh ya agar dapat kerja, sekolah berapa tahun, kuliah berapa tahun coba. Dan awal-awal kita kerja itu nggak mungkin langsung naik kan? Ya kita mesti dari awal dulu, ya, yang gaji nggak jelas apa. Dan kadang-kadang kita ijazahnya apa, kerjanya apa, nggak cocok sama sekali. Itu kita lakukan. Kita lakukan ini bertahun-tahun, kuliahnya sekian tahun, sekolahnya sekian tahun, kerja kayak gitu juga sekian tahun. Sabar kita coba. Gaji receh, dimana-marahin lagi coba. Boro-boro dikasih pembinaan, nggak ada pembinaan. Pokoknya semi-semi itulah, romusa. Ya. Ya kan? Nah itu kita bisa sabar coba.
kenapa ketika bisnis yang hasil memang untuk kita, bahkan ini bisa diwariskan, kenapa kita nggak sabar? 1 bulan nggak sabar, 2 bulan nggak sabar, ya. Postingan baru berapa kali, ya kan? Tapi nggak sabaran, ini kan aneh gitu. Jadi saya melihat ya bagaimana kemarin kan juga disampaikan ya sama Mbak Oki, ya, akhirnya saya teringat lagi, memang semua nabi itu diutus pernah jadi penggembala. Jadi mungkin profesinya melakukan A, melakukan B, ya. Ada juga yang akhirnya menjadi pemimpin militer, ya. Akhirnya dia dagang seperti nabi kita. Ya, ada juga yang menjadi raja, gitu ya. Nah, tapi yang jelas seluruh nabi diutus itu pernah melakukan periode-periode yang namanya apa? Menggembala, ya. Itu semua nabi. Ini hadisnya banyak, bukan cuma satu, gitu. Ya kan? Nah, dari situ ya. Jadi saya waktu itu tanya juga ya sama Ustaz Sarafuddin waktu itu, apa sih hikmahnya? Kenapa sih menggembala gitu? Menggembala itu nomor satu adalah apa? Bukan sekedar mengendalikan hewan ternak, tapi apa? Mengendalikan kesabaran kita. Ya. Karena di BP ini semakin banyak tim kita, semakin beragam orangnya. Dan orang ini aneh-aneh. Ada yang ditanya jawab, ada yang ditanya nggak jawab. Kita bikin tuh keluar di grup WA, ya kan? Nah, kita jelasin ada pertanyaan, dia diam aja gitu. Padahal kalau kita cek, dia read, dia baca, diam aja dia, gitu. Oke, ada lagi tuh, nggak RO. Kita tanya dia diam juga gitu, diam aja gitu. Ada masalah nggak kira-kira? Ya nggak apa-apa, belum RO ya nggak apa-apa gitu. Kita cuma nanya aja ini, dia diam aja gitu, ya kan? Ada lagi yang belum ditanya, udah jawab terus. Ada juga yang kayak gitu. Ya kan? Ada lagi di grup tuh rame, bikin heboh gitu. Ada juga yang seperti itu. Macam-macam kelakuannya. Ya kan? Ada yang baper, ya kan? Merasa kita mungkin nggak adil gitu kan sebagai leader ya, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi bekalnya adalah apa? Memang mesti sabar. Memang mesti sabar gitu. Saya awal-awal membangun BP ini ya, itu dari segi uang itu sangat-sangat sabar. Kita menikmati itu benar-benar tipis banget. Ya, 2 tahun pertama itu. Ya. Bagaimana kalau kita dapat profit ya, saya dapat profit ya sama istri. Ya, bagaimana dikembalikan lagi nih ke tim, gimana nih biar jadi sesuatu. Ya, biar jadi sesuatu. Ya, kadang bentuknya reward, ya kadang-kadang untuk acara di hotel, ya kadang-kadang untuk artis, ya apakah artis yang posting atau misalnya artis yang kita hadirkan pada acara. Itu tuh uang tuh habis 2 tahun pertama itu. Masih sabar. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah tahun ketiga, tahun keempat itu udah mulai lumayan, terutama tahun keempat. Ya, terutama tahun keempat gitu. Tahun ketiga pun yang masih juga sebenarnya. Ya. Nah, pas keempat ini baru nih, udah mulai agak enak lah gitu ya, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi saya pun juga masih sabar ini. Ya. Bagaimana dari segi finansial itu sabar, mengelola mitra juga. Kan orang nih beragam kasus-kasusnya, ya kan? Jadi kadang-kadang teman-teman juga kalau melihat ya, atau mendengar ya, pertanyaan yang mereka ajukan tuh macam-macam semua, beragam semuanya. Ya, beragam semuanya. Apa aja ditanya kan gitu. Ya, dari makhluk halus ditanya, ya kan? Mas Ipo, kayaknya di rumah saya ini ada kayak gini Mas Ipo gitu ya. Satu ditanya ya, atau masalah orang tuanya, masalah mertuanya, masalah anaknya, gitu kan. Terus juga misalnya sama istrinya ya. Jadi misalnya dia ikut ke pembinaan berdua gitu ya, ikut pembinaan berdua suami istri. Alhamdulillah bagus itu. Ya. Tapi ternyata kabar yang kita dengar adalah apa? Itu mungkin melalui dia atau melalui leadernya. Ternyata tuh misalnya ya, si istri belum terlalu mau misalnya, atau suami belum terlalu mau gitu. Jadi pas di pembinaan ya kayak ini nih, berdua gitu. Tapi pas realnya belum tentu juga. Ya, kadang-kadang yang suaminya belum hatinya belum di situ atau yang sebaliknya istri yang belum di situ. Ya, jadi memang kompleks sekali. Nah, bekal untuk ini nomor satu adalah sabar satu hal. Kedua, kalau teman-teman punya masalah itu, ya kadang-kadang masalah kita nggak seberapa. Masalah ini kan banyak. Ya, kita mau ngadu kemana lagi kan? Ngadunya ke Allah. Ya, saya selalu bilang kayak itu, ya Allah, aku mau menghadap kemana lagi ya Allah? Hanya sama Engkau ya Allah. Ya, ini orang sebanyak ini, masalah sebanyak ini, mau gimana lagi ya Allah? Kalau pakai tanganku ya nggak sanggup sudah ini. Ya, bantu hamba ya Allah, bantu aku ya, agar bisa menuntaskan masalah ini, ya kan? Nah, kalau ada masalah itu hadir ke telinga kita itu bukan kebetulan, berarti memang Allah pengen kita selesaikan masalah itu, ya. Saya juga sama tuh, jadi kalau saya buka misalnya sosial media gitu ya, ada misalnya program sedekah apa tuh ya, yang terlintas di depan mata saya, apalagi terlintas 2 kali, saya merasa itu teguran Allah untuk saya, berarti saya harus ikut di sana. Ya udah kita pasti berusaha sebisanya gitu, ya. Selagi nomornya itu jelas, ya saya biasanya transfer, kecuali nomornya nggak jelas. Ya maksudnya gini, rekening pribadi. Nah kalau rekening pribadi saya harus cek dulu ya. Kalau saya nggak berhasil cek, saya nggak transfer. Tapi kalau rekening yayasan, insya Allah kita akan ini. Ya. Nah sama juga ini masalah yang terlintas ya di telinga kita, mungkin oleh tim kita, gitu, ya kan? Nah itu berarti tanggung jawab kita. Dan kita mesti bersyukur kenapa Allah amanahkan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Tidak semua orang loh itu. Makanya Ustaz Henry bilang kan, kalau kita misalnya
menerima curhat dari teman, masalah dari teman, kita harusnya bersyukur. Bukan kita malah merasa beban. Kenapa? Kita yang diamanahi untuk menyelesaikan itu. Dan kita yang namanya manusia bermanfaat, ya itulah kita lakukan sebenarnya. Ya. Nah, kita nggak usah jauh-jauh, kita mulai dari apa? Dari keluarga ya dan tim kita, ya, keluarga dan tim kita. Coba bayangkan ya teman-teman ya, kita melihat ya bagaimana sebelumnya Syekh Ali meninggal. Kita melihat juga bagaimana waktu itu ya beberapa ulama meninggal. Ya, saya waktu itu juga melihat bagaimana Prof. B.J. Habibie meninggal. Ramainya luar biasa. Ya, dan semua orang bersedih. Kenapa? Karena manfaat yang sudah dia berikan. Nah, andai kata tahun 2021 ini kita meninggal, ya atau kita nggak tahu kapan, bisa juga besok, ya kan? Nah, apa yang diucapkan oleh orang-orang di sekitar kita, tim kita, keluarga kita, sudah nanam nggak kita selama ini? Ya, jangan-jangan belum nanam. Oh, sudah nanam Mas Ipo, sudah pembinaan Mas Ipo. Mungkin sudah, tapi sungguh-sungguhnya nggak ada. Dari hatinya nggak ada. Membina ini pakai hati. Ya, memberikan solusi ini pakai hati. Ketika kita memetakan impian orang, umrohnya, soal lunas utang itu mesti pakai hati. Mesti ada kesungguhan di sana, diletakkan hatinya di sana. Ya. Jadi saya melihat BP ini kenapa berbeda. Andai kata orang niruplok sama kita, saya yakin nggak akan bisa ngejar dengan cepat. Di BP ini kita bina pakai hati, insya Allah. Ya. Misalnya ya, orang bikin kajian juga nih setiap hari Rabu. Ya, bikin pembinaan juga tiap hari Sabtu. Ya, bikin pembinaan juga tiap hari Senin misalnya. Apakah serta-merta setahun akan sama seperti kita? Saya nggak yakin. Insya Allah. Saya udah ngisi di mana-mana, saya udah ketemu mana-mana, saya udah ngasih konsultasi kemana-mana ya. Yang komunitas kayak kita ini langka banget. Sampai detik ini jujur saya bilang, saya nggak ketemu seperti ini. Serius. Ya. Karena leader-leadernya itu yang bina ya pakai hati. Beneran gitu, dipetakan masalah orangnya seperti apa. Gitu. Dan ketika nyusun materi juga, ketika menyampaikan materi juga, itu memang pakai hati beneran. Ya. Jadi orang merasa tuh ya memang klik gitu. Klik gitu. Sehingga akhirnya Pak, loyalitasnya tinggi. Ya. Saya hitung ya, kita ini jumlah mitra kita dibandingkan orang lain itu bisa 10 kali lebih banyak. Serius. Ya, ada yang 5 kali lebih banyak, ada yang 10 kali, ada yang lebih juga. Tapi uangnya, ya, saya adu tuh sesuai ininya lah. Jadi misalnya agent, sama agent itu, duitnya gimana? Itu kita insya Allah menang. Ya. Alhamdulillah gitu ya. Nah, jadi buahnya secara rupiah itu ada, oke? Nah, itu dari mana? Karena membinanya dengan hati. Makanya teman-teman, gimana cara melatihnya? Simpel aja ya. Langkah sederhana ya, teman-teman bawa nama mitra itu dalam doa. Dalam apa? Ya. Makanya kita perlu nge-zoom sama dia. Begitu dia nge-zoom ya dengan suasana rumahnya asli kan kita bisa tahu keadaan itu seperti apa. Oh iya susah ini. Oh iya memang anaknya masih kecil-kecil, belum ada asistennya. Oh iya ini memang single parent dia. Ya kan? Oh iya ya umurnya memang udah 30-an belum berumroh. Nah, kita kan merasakan empati itu. Sehingga kita juga berusaha jadi solusi buat dia. Walaupun mungkin kita juga punya masalah yang sama atau mungkin masalah kita lebih berat gitu. Ya kan? Karena setiap kita pasti punya masalah kan gitu. Ya. Tapi kita berusaha tuh empati sama dia karena kita udah tahu tentang dia. Nah, bawa nama dia itu dalam doa. Satu, paksain aja dulu nomor satu. Ya. Kedua, bukan lagi doa, tapi nanti bawa lagi dalam tahajud. Ya, nanti selesai sholat tahajud gitu ya. Nah, kita doa yang sebut itu nama mitra itu. Karena kita sudah kenal dengan baik dianya, kita tahu ya dia wajahnya seperti apa, kita tahu juga kondisi dia seperti apa. Nah, ini ya saya bilang teman-teman kalau lakukan ini benar-benar ya, insya Allah itu lompatan nanti akan luar biasa. Ya, lompatan itu akan luar biasa. Para kiai itu ya, zaman dulu, kenapa beda sama kayak guru-guru biasa, apalagi dosen, apalagi motivator, ya apalagi trainer itu. Kenapa? Apa yang membuat beda? Sama-sama menyampaikan ini. Jadi kiai itu ya, jadi berusaha menyayangi semua santrinya, muridnya. Ya. Terus juga memang ada yang santri itu yang ya, melejit gitu, yang bagus, yang menyenangkan, ya akhlaknya masya Allah gitu ya. Ada seperti itu. Tapi ada juga yang sebaliknya, yang nyebelin, yang ngeselin gitu ya. Tapi hebatnya si kiai ini, yang ini bawa dalam doa, ini pun juga bawa dalam doa. Ya. Makanya omongannya itu jadi semua. Nah, teman-teman ya, kalau sudah di BP seperti ini, jadi leader seperti ini, ya jadi pertama sabarnya dibawa tadi, ya kan? Terus ya nama-nama itu ya disertakan dalam doa gitu ya. Nah, itu insya Allah saya bilang. Mungkin ya saya bilang kita apa ya, bukan merasa lagi sebagai seorang pebisnis. Ya, bukan lagi sebagai seorang pebisnis. Ya. Saya itu kalau di luar ya ngakunya pebisnis sama entrepreneur. Nah, orang tahunya juga saya seperti itu, ya. Tapi yang saat ini saya alami itu ya, saya ini bukan sebagai seorang pebisnis. Ya. Saya sebagai orang, ya, bagaimana nih menghadirkan solusi buat si A, si B, si C.
Ya, bagaimana masalah si A, si B, si C ini, ya saya pecahkan yang melalui, ya kebetulan bisnis ini bertepatan bisnis ini gitu. Tapi hari-hari kita nggak merasa sebagai pebisnis, ya. Cuma memetakan masalah orang itu aja, ya. Nah, kita ya pakai caranya itu kan real, pakai doa ya juga, ya, pakai kekuatan finansial juga gitu kan. Jadi kalau umroh misalnya ya berarti sekian ratus botol, kalau kendaraan mungkin ya 1.000 botol dan seterusnya dan seterusnya, ya. Nah, saya pengen teman-teman merasakan itu. Ya, jadi one day ya, nanti yang terasa apa? Aku ya bukan berbisnis. Aku adalah problem solver ya untuk si A, si B, si C seperti itu. Aku adalah temannya dia, aku adalah teman ceritanya dia. Gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kita pelan-pelan sampai ke sana. Tapi langkah pertamanya, ya teman-teman apa yang dilakukan tadi? Bawa nama mitranya dalam apa? Ya, dalam doa. Ya. Nah, nanti kemudian baru naik lagi ya dalam tahajud. Dulu saya tuh belum bisa kayak gitu, jujur aja. Ya. Jadi ya masih lupa-lupa juga kan mukanya kan, soalnya kan banyak soalnya itu mitra kan. Ya sudah buka tuh handphone, ya kan. Nah, saya ada list khusus di sana, ya kelihatan tuh ya nama-namanya gitu kan. Kalau yang lupa share lagi itu wajahnya seperti apa gitu, udah disebutin. Jadi awal-awal masih kayak gitu, belum otomatis, ya, belum otomatis gitu. Nah, saya pengen teman-teman juga melakukan itu. Ingat ya, Allah itu menunggu keseriusan dari kita. Ya, kita punya 3 mitra, Allah tuh pengen kasih 5 sebenarnya, pengen kasih 6 sebenarnya. Ya. Nah, buktikan pada 3 ini kita sudah punya kesungguhan, ya, sudah punya kesungguhan. Nah, nanti kalau sudah ada kesungguhannya, kita sudah pantas, sudah layak, Allah kasih 5. Ya. Dan ketika kita kelola nih 5 ya, sebenarnya Allah tuh pengen kasih 10 atau lebih. Ya, kita buktikanlah pada ini. Ya. Apalagi kita tahu ayatnya yang mengatakan bahwa ya kalau kita syukuri, syukur tadi apa? Merawat, menjaga. Ya, jadi syukur bukan lisan doang. Syukur tadi apa? Merawat. Jadi dijaga nih mitra nih benar-benar. Ya, tanda petik dirawat nih. Ya. Nah, maka apa? Nikmat akan ditambah, insya Allah. Oke, mungkin itu dari saya ya, teman-teman. Terima kasih ya. Silahkan masuk ke Instagram, ke Facebook ya. Saya udah posting tentang ternak bisnis ya, ternak bisnis ya. Nanti detailnya teman-teman silahkan baca ya. Itu ada pertanyaan di awal ya, mana yang lebih ganteng, sapi atau kambing? Ya, itu nanti tolong dijawab ya. Itu pertanyaan pertama untuk artikel di Instagram, di Facebook pagi ini. Ya, terima kasih teman-teman ya. Mohon doa buat saya, buat keluarga saya ya, dan buat kita semua mudah-mudahan selalu sehat gitu ya. Dan kita menjadi memang rahmatan alamin ya, masih solusi ya bagi orang banyak insya Allah. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ipo. Terima kasih Mas Ipo. Terima kasih Mas Ipo. Mas Ipo. Mas Ipo, sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum Mas Ipo. Allahu khair. Terima kasih. Juga ya Mas Ipo.